Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filda Cindy Aulia, NIM 2111050159 dari Prodi Teknologi Laboratorium Medik Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto 2021. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi tentang spektrofotometer. Langsung saja. Spektrofotometer adalah sebuah alat yang digunakan untuk menganalisa suatu senyawa baik dari segi kualitatif maupun segi kuantitatif dengan cara mengukur absorban suatu cuplikan sebagai fungsi dari suatu konsentrasi. Pengukuran secara kualitatif didasarkan pada puncak-puncak yang dihasilkan oleh spektrum suatu unsur terhadap pada jenjang gelombang tertentu. Sedangkan pengertian secara kuantitatif didasarkan pada nilai absorbansi yang dihasilkan dari spektrum senyawa kompleks unsur yang dianalisa dengan kompleks unsur yang dianalisa dengan pengkomplekskan yang sesuai. Secara sederhana, spektrofotometer merupakan metode analisa yang didasarkan pada pengukuran serapan sinar. Alat spektrofotometer sering digunakan pada bidang farmasi, medis, maupun industri kimia. Hal ini disebabkan karena spektrofotometri bisa digunakan untuk perluasan pemeriksaan visual lebih mendalam dari absorpsi energi radiasi oleh macam-macam zat. Ketika Anda sedang mempelajari spektrofotometer, Anda akan bersinggungan dengan hukum Beer-Lambert. Hukum Beer-Lambert menjelaskan bahwa bila suatu media transparan, maka bertambah atau turunnya intensitas cahaya yang ditransmisikan sebanding dengan tebal dan kepekaan media yang digunakan. Nah, pada poin sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian spektrofotometer. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari spektrofotometer itu sendiri. Yang pertama ada visible spektrofotometer, dikenal juga dengan sebutan spektrofotometer vis atau visible, merupakan salah satu jenis spektrofotometer yang menggunakan sumber cahaya atau energi yang tampak atau terlihat. Jenis cahaya visible termasuk dalam spektrum elektromagnetik yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Kisaran panjang gelombang pada sinar visible antara 380 sampai 750 nm. Yang kedua ada ultraviolet spektrofotometer. Memiliki nama lain spektrofotometer UV atau ultraviolet. Pada spektrofotometer jenis ini menggunakan cahaya ultraviolet dengan kisaran panjang gelombang antara 190 sampai 380 nm. Lampu yang digunakan pada spektrofotometer jenis ini adalah deuterium lamp. Sifat sinar ultraviolet tidak bisa terdeteksi oleh mata manusia. Senyawa yang dapat menyerap sinar ini pada umumnya boleh bening dan transparan. Selanjutnya ada spektrofotometer UV vis. Merupakan spektrofotometer yang menggabungkan jenis spektrofotometer vis dan spektrofotometer UV, yang artinya terdapat dua jenis cahaya yang berbeda. Pada instrumen yang sudah lebih canggih, sumber cahaya tidak lagi menggunakan dua cahaya yang berbeda, namun menggunakan satu sumber cahaya dengan jangkauan panjang gelombang yang lebar. Selanjutnya, infrared spektrofotometer, sering disebut juga dengan spektrofotometer IR, berbeda dengan ketiga jenis spektrofotometer sebelumnya. Jenis spektrofotometer infrared didasarkan pada penyerapan panjang gelombang inframerah. Hasil analisa yang didapatkan biasanya berupa signal kromatogram hubungan intensitas inframerah terhadap panjang gelombang. Proses identifikasi dilakukan dengan cara membandingkan antara signal sampel dengan signal standar. Selanjutnya, single beam spektrofotometer merupakan salah satu jenis spektrofotometer dengan harga yang dikatakan paling terjangkau. Sering juga disebut dengan spektrofotometer single beam. Yang selanjutnya ada double beam spektrofotometer. Banyak yang menyebutnya dengan spektrofotometer double beam. Jenis spektrofotometer yang paling ideal dan sering dicari kalangan peneliti.
Hal ini dikarenakan karena mekanisme kerja yang ideal dan mudah digunakan dalam setiap aplikasi. Selanjutnya ada Ratiobem Spectrophotometer. Belum banyak user yang mengenal spektrofotometer jenis ini. Bisa dikatakan memiliki harga yang tidak semurah single beam dan tidak semahal double beam, namun memiliki fungsi yang mendekati double beam. Selanjutnya ada dual beam spectrophotometer. Bisa dikatakan paling powerful. Hal ini dikarenakan pada mekanisme kerja yang berbeda pada jenis spektrofotometer dari yang lainnya. Memang hanya terdapat sumber cahaya, namun terdapat dua detektor yang akan menangkap cahaya dari dua kuvet yang berbeda. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari spektrofotometer. Apa fungsi dari spektrofotometer? Mungkin jika Anda sebelumnya sudah mendengarkan poin tentang pengertian spektrofotometer, saat ini Anda sudah memiliki gambaran tentang fungsi dari spektrofotometer. Ya, fungsi dari spektrofotometer adalah untuk melakukan analisa atau menghitung seberapa banyak atau besar konsentrasi senyawa pada sampel tertentu. Selanjutnya ada bagian-bagian dari spektrofotometer. Berikut adalah bagian dari spektrofotometer beserta penjelasannya. Yang pertama ada sumber cahaya spektrofotometer. Sumber cahaya atau energi pada spektrofotometer diperoleh dari lampu. Lampu dengan jenis apa? Apakah mungkin suatu saat lampu spektrofotometer rusak bisa diganti dengan lampu LED? Lampu pada spektrofotometer yang paling umum digunakan adalah lampu tungsten atau juga wolfram dan lampu deuterium. Yang kedua ada monokromator spektrofotometer. Monokromator merupakan bagian komponen pada spektrofotometer yang berfungsi untuk memecah cahaya polikromatis menjadi monokromatis untuk kemudian digunakan sesuai dengan kebutuhan panjang gelombang yang diinginkan. Selanjutnya ada sampel kompartemen spektrofotometer. Merupakan bagian pada spektrofotometer yang digunakan untuk meletakkan sampel pada kuvet. Selanjutnya ada detektor spektrofotometer yang memiliki fungsi untuk menangkap sinar yang telah melewati sampel untuk kemudian diubah menjadi signal listrik oleh amplifier sehingga didapatkan besaran nilai pengukuran dan dicatat oleh recorder. Selanjutnya ada prinsip kerja dari spektrofotometer. Mekanisme kerja dari spektrofotometer tentu akan berbeda. Terlebih jika Anda membandingkan antara spektrofotometer single beam, double beam, ratio beam, dan dual beam. Namun kita akan bahas salah satu saja supaya ada gambaran sedikit tentang prinsip kerja dari spektrofotometer. Prinsip kerja spektrofotometer single beam sebetulnya sangatlah sederhana, yaitu membandingkan antara blank dengan sampel. Misalnya, ada sebuah air dari sungai yang akan dinilai kandungan nikelnya. Maka pengukuran adalah hitung nilai serapan cahaya dasar atau blanknya terlebih dahulu. Setelah itu baru hitung serapan cahaya pada air sungai. Tentu akan didapat selisih nilai antara blank dengan sampel. Maka itu hasil pengukuran dasar dari air sungai tersebut. Tentu nilai dan data ini masih perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut. Selanjutnya ada cara menggunakan spektrofotometer. Adapun urutan prosedur analisa menggunakan spektrofotometer secara umum adalah: yang pertama, tentukan sampel yang akan dianalisa. Yang kedua, tentukan senyawa apa saja yang akan dinilai dari sampel tersebut. Yang ketiga, akan lebih baik jika Anda mencari referensi terlebih dahulu mengenai senyawa yang akan dianalisa dan hubungkan dengan penggunaan spektrofotometer atau jurnal. Keempat, siapkan sampel dan instrumensi lainnya untuk melakukan analisa dengan spektrofotometer. Kelima, nyalakan spektrofotometer dengan mulai bekerja sesuai prosedur jenis spektrofotometer. Yang keenam, setelah selesai dan mendapatkan hasil yang benar, catat untuk mempermudah proses membandingkan.
Ketujuh, bersihkan spektrofotometer jika sudah selesai digunakan. Ingatlah untuk selalu mengeluarkan kuvet sampel dari kompartemen. 8. Matikan dan cabut daya spektrofotometer jika tidak digunakan dalam waktu yang cukup lama. Kemudian ada cara merawat spektrofotometer di laboratorium. Ada beberapa tips yang perlu diketahui untuk merawat spektrofotometer di laboratorium, antara lain yang pertama, setelah membeli spektrofotometer, pastikan Anda membaca buku panduan serta penggunaan atau meminta penjual orang yang lebih ahli untuk menjelaskan bagaimana penggunaan yang baik dan benar. Kedua, letakkan spektrofotometer pada tempat yang sesuai, kokoh, dan tidak goyang untuk meminimalisir error pada saat digunakan. Ketiga, gunakan selalu kuvet sesuai dengan jenis spektrofotometer Anda. Keempat, selalu bersihkan spektrofotometer jika sudah digunakan dan cabut daya jika sudah digunakan dalam waktu yang cukup lama. Kelima, lakukan pengecekan secara berkala mengenai lifetime lampu yang Anda gunakan, kalibrasi jika perlu. Keenam, ada konsultasikan dengan service center jika terdapat kerusakan yang mempengaruhi kinerja spektrofotometer. Ketujuh, siapkan lampu pengganti jika dirasa lifetime sudah mendekati habis. Demikian materi spektrofotometer yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.